Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai Uchiha. Seperti biasa kita akan jawab pertanyaan dari salah satu subscriber. Dan pertanyaan yang akan saya jawab kali ini adalah, Bang mau tanya kenapa kode voucher setiap mati lampu pasti tereset waktunya menjadi semula. Misalkan begini Bang, seumpama pelanggan ambil 1 jam, terus klien sudah pakai 50 menit. Nah, harusnya kan sisa 10 menit. Tiba-tiba pas mati lampu, kenapa kode vouchernya jadi kembali 60 menit? Artinya yang 50 menit itu tidak terekam oleh server Mikrotik. Ya, itu emang karena di Mikrotik tidak langsung merekam, tidak langsung disimpan di memori, karena untuk kemungkinan sih menurut saya ya, karena kan saya bukan pembuat Mikrotik ya. Kalau misalnya lebih jelasnya tanyalah sama pembuat Mikrotiknya. Tapi kalau menurut saya pribadi itu kemungkinan karena kecepatan penyimpanannya itu kan masih standar lah ya. Jika kita langsung ke data memori otomatis lambat dan juga akan membuat CPU Mikrotik menjadi sangat tinggi. Mungkin seperti itu ya. Lalu solusinya gimana gitu kan? Ya sebenarnya ini harusnya pakai UPS aja. Jadi biar ketika mati lampu itu nggak harus langsung nggak mati lah. Kan kalau misalkan saya jawab hanya menggunakan UPS mungkin jawabannya kurang puas juga ya. Mungkin maksud dia pengennya itu dibuatkan skrip lah. Saya memikirkan sebuah skrip, dan skrip yang saya pikirkan itu ya kita bisa buat skrip supaya misalkan setiap 10 menit itu user di kill. Tapi ini tidak rekomendasi ya, karena namanya kita melakukan kill user, yang pertama masih untung jika si user tersebut auto login otomatis kan. Nah jadi kalau misalnya kalian masih voucherannya tidak auto login, belum usernya tidak otomatis login via cookies ataupun login by MAC ya, belum pakai kedua cara itu, yang mending jangan di kill lah. Ini kan requestnya itu gimana caranya supaya minimal terbuangnya itu 10 menit ke bawah lah. Kalau perlu nggak perlu kebuang sama sekali kan. Ya berarti kita intervalnya 10 menit. Saya tidak rekomendasikan di interval di bawah 10 menit karena ya pertama CPU Mikrotik ketika menjalankan script itu akan sangat tinggi. Yang kedua ini kan seperti yang tadi saya bilang, jika voucher kalian tidak auto login ini akan menjadi repot ya. Yang ketiga karena setiap kita kill user itu akan ada delay ataupun ada jeda terputus ya mungkin 1 detik 2 detik lah. Oke, kita akan coba aja eksperimen ya. Kita akan coba eksperimen di sini. Ini saya sedang melakukan ping. Ini adalah komputer saya. Di sini ada enggak? Oke, sini di bagian bawah nih. Nah ini dia laptop saya. Kita akan kill seperti ini. Kita kill. Dia akan ada delay 2 detik lah ya, 2 detik karena 2 request timeout. Tapi ini kan kita kill melalui bagian aktif. Nah bagaimana jika kita kill melalui bagian host? Kita akan coba ini tadi cari nggak ketemu. Nah ini dia ada di atas. Ini bagian host ya. Ini ya belum ada delay ya, belum ada RTO. Kita coba kill. Nah ini tidak ada delay, tidak ada request timeout. Sebenarnya jangan pakai cara ini sih sebetulnya ya. Cuman ini kan saya hanya menjawab pertanyaan subscriber yang bagusnya menggunakan UPS. Cuman kalau saya perhatikan dari bahasanya, ini mengharapkan sebuah cara yang lain selain UPS gitu tadi ya. Oke, kita akan jawab berdasarkan script. Jadi sebenarnya tidak rekomendasi, tapi kalau misalkan penasaran pengen mencoba silahkan aja ya, gitu aja ya. Jadi kalau pengen coba silahkan, tapi tidak rekomendasi. Oke, kita lanjut aja. Caranya gimana sih? Caranya itu kan tadi kita sudah uji coba bagian aktif itu ada delay. Kita coba lagi deh sekali lagi, takutnya penasaran ya. Apa benar jika bagian host yang di kill akan ada delay, sedangkan bagian host di kill tidak ada delay, bagian aktif yang di kill ada delay. Tadi kan bagian aktif dulu ya yang di kill. Sekarang coba kita bagian host dulu yang di kill. Bagian host.
Nah, ini dia. Tidak ada delay. Ketika bagian host di kill, tidak ada delay ya. Oke, kita coba lagi. Tidak ada delay. Ini tidak ada RTO. Lalu kita coba ke bagian aktif. Kita coba di bagian aktif. Jika kita bagian aktif yang di kill, ini bagian aktif, kita coba kill. Oke, ini ada delay 2 detik ya. Benar, jika bagian aktif ada delay 2 detik. Kita akan coba lagi. Oke, bagian aktif ada delay 2 detik. Jika bagian host ini mempengaruhi nggak? Coba kita buka bagian aktif. Nah, ini dia uptime-nya. Coba kita cek ya. Oke, kita bagian user. Coba di bagian user. Nah, dia bagian user ya. Laptop saya seperti ini. Statistik. Kita coba reset dulu ya. Kita coba reset. 0. Kita akan uji coba jika kita kill menggunakan bagian aktif. Masuk nggak ke bagian user ya? Dicatat nggak? Oke, ketika bagian aktif yang di kill ini masuk ke dalam catatan atau user ya, ke dalam user catatannya, bagian statistik. Oke, kita coba di reset lagi 0. Nah, oke, sekarang kita coba jika yang kita kill menggunakan bagian host. Tadi host ada di atas. Oke, kita akan coba remove. Oke, masuk juga ya. Jadi keuntungannya jika kita kill pakai host, nggak tahu saya kenapa penyebabnya jika dari host itu nggak ada delay di pingnya. Mungkin terlalu cepat mungkin ya. Ketika kita kill bagian host langsung aktif. Itu dengan cepat ya, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Ya kalau jadi lengkapnya silakan tanya aja ke Mikrotik. Syukur-syukur sih Mikrotik ya, saya berharap juga Mikrotik itu bisa mencatat bagian user. Jadi setiap misalkan 10 menit atau 50 menit tanpa harus di kill itu otomatis mencatat ke bagian user ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Jadi semoga aja ya pembuat Mikrotik melakukan hal tersebut ya. Ya saya rasa sih 10 menit cukup lah. Mungkin ada opsi ya. Ya kan semua orang itu tidak melakukan konfigurasi Mikrotik dengan cara yang sama ya. Jadi melakukan konfigurasi dengan cara mereka masing-masing. Ada yang membuat voucher 1 jam, tadi kan durasi 1 jam. Ada yang membuat voucher berdurasi 30 menit juga. Ada yang bahkan mungkin trial ya. Trial 10 menit, tapi trial mah nggak ada masalah sih. Mungkin 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu gitu kan, beda ya, beda-beda. Jadi mungkin harusnya ada opsi ya. Nah, balik lagi ke permasalahannya itu membuat script. Oke, pertama kita harus, jadi kalian harus paham ya konsekuensi menggunakan script. Ini hanya untuk menjadi pengalaman kalian aja, menjadi pertimbangan kalian aja. Ini hanya untuk saya menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, seolah ini ingin cara yang lain selain dari UPS tadi atau membuat script adalah scriptnya gitu ya. Oke, kita akan coba buat scriptnya. Gampang aja, contoh ini kita akan kill, kan rencananya kita akan kill yang 10 menit ya, 10 menit, tapi itu sebenarnya bisa aja sih cara sederhananya itu tinggal kita kill aja user, kita buat schedule kill user fin 0, fin semua gitu ya, fin semua di schedule interval 10 menit. Nah, cuman saya akan coba cara yang berbeda, yaitu hanya melakukan kill ketika user tersebut sudah lebih dari 10 menit ya. Oke, mudah-mudahan sih bisa caranya. Oke, kita ambil contoh dulu biar nggak kill semua dulu. Ini kan kesini ya. Ini nggak kelihatan uptime-nya ya. Coba kita show kolom dulu, show kolom. Kolomnya itu ada uptime ya. Kita tampilkan dulu uptime. Nah, oke, di sini saya mau coba eksperimen. Sebagai contoh, saya mau kill user yang melewati atau lebih
dari 5 jam ini ya. Berarti ada berapa nih? Ada banyak nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 user. Jadi saya mau coba hanya kill user 17 user ini ya, yang sudah melewati 5 jam ya durasinya. Oke. Ntar dulu, saya mau coba pikir dulu ini scriptnya kayak gimana ya. IP hotspot host. Coba kita akan coba buat script ya. Jadi seperti ini IP hotspot host remove fin uptime ya. Uptime lebih besar dari 5 jam 05.00.200 tutup kurung. Dan juga kita akan coba, tinggal kita enter nih guys, ini bener nggak nih scriptnya, berhasil apa enggak. Kalau misalkan berhasil, tinggal kalian buat seperti ini lalu masukkan ke schedule ya. Jangan 5 jam, tinggal kalian rubah jadi misalkan 10 menit ya. Misalkan kalian pengen ngekill user yang sudah lebih dari 10 menit, seperti ini 10 menit ya, ini 10 menit. Ini saya mau coba aja contoh itu untuk kill user yang lebih dari 5 jam tadi ya. Oke, kita akan coba ini bagian host yang dari remove kill. Oke, killnya tetap 1-1 ya. Tadi kita bisa melihat killnya itu 1-1 dan semua sudah di kill. Nah, sudah mulai nambah lagi, berarti sedangkan yang di bawah 5 jam seperti ini 4 jam, 3 jam, 3 jam. Nah, itu belum atau tidak terkill ya. Kalian bisa lihat ini ada 48. Oke, sudah kembali connect ya. Nah, seperti cuman durasinya. Nah, seandainya kita coba jalankan lagi, ini kan nggak ada yang di atas 5 jam, maka nggak ada yang di kill ya. 48 usernya. Oke, nah ini dia, nggak ada yang terkill. Nah, seperti itu ya. Oke, contohin yang 10 menit. Di atas 10 menit nanti kasihan di DC ini nanti nih. Oke, nggak apa-apa deh. Kita akan kill di user di atas 10 menit ya. Oke, nggak apa-apa deh. Contoh doang ini, mungkin ya nggak ada masalah gitulah. Berarti ini yang 10 menit ini nggak akan terkill ya. Berarti yang di atas ini ke atas, yang di atas ini akan ke kill ya. Kita akan coba kill yang di atas 10 menit, yang artinya di atas 10 menit berarti ini masuk ya ke dalam kill. Oke, kita akan coba ya. Sebenarnya saya nggak mau kill, cuma ya buat contoh lah sebentar, nggak apa-apa. Ini ada delay mungkin 1 detik 2 detik mereka akan terputus ya. Apalagi ngekillnya satu-satu, mikrotik atau CPU-nya. Kalau ngekillnya banyak banget seperti ini akan membuat CPU agak naik sedikit ya, karena membuat user pada login kembali, membuat user login bersamaan. Nah, itu pasti CPU akan naik ya. Oke, contoh 10 menit ini seperti ini ya. Jika di atas, jadi isi scriptnya, jika user host lebih dari 10 menit akan di remove. Nah, ini remove. Oke, kita coba enter. Ini akan dihapus ya, semuanya terhapus. Nah, untuk yang di bawah 10 menit tidak akan terhapus seperti itu ya. Ini 9 menit nih, dia selamat nih. Coba kalau 10 menit dia terhapus tuh. Oke. Nah, ini dia. Kan seperti saya bilang tidak rekomendasi. Jadi seperti ini. Kalian bisa lihat tadi kan ada 39, ini masih ada yang tidak langsung otomatis connect ya. 38 baru, nah 38 baru 39 ya. Mungkin ya tergantung si kondisi usernya sih. Nah, ini dia 39. Jadi agak lama ya, ada yang lama, ada yang sebentar. Jadi tergantung si user. Kalau misalkan usernya itu sedang bermain game atau melakukan ping, itu akan langsung otomatis connect karena dia melakukan request.
connect ya. Kalau misalkan usernya tidak melakukan apa-apa, hanya ya HP-nya ditaruh, ketika kita kill dia akan lama connect-nya, karena sampai si HP tersebut atau perangkat tersebut melakukan request. Oke, seperti itu aja ya, ini scriptnya gampang, mudah dipahami. Lalu setelah kita jadi seperti ini 10 menit ya, tinggal kita buat aja di copy seperti ini, buat schedule baru, sistem schedule seperti ini. Buat ini isi aja strip-strip, fungsi dari strip-strip itu supaya dia akan jadi urutan paling atas seperti ini ya, urutan paling atas itu artinya strip-strip itu nanti dia ini kan berdasarkan nama ya, berdasarkan nama karena ini strip-strip maka akan jadi urutan pertama ya, lebih kecil dari huruf A lah ibaratnya gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi saya biasanya kalau misalkan untuk schedule seperti ini saya buat strip supaya kita nggak berantakan. Misalkan kita buat script remove ada di sini, jika tanpa ada script ini ada di sini, kadang script ada di sini, dilencat lagi ada yang di sini gitu ya. Nah jika kita buat strip otomatis akan rapi seperti ini ya, script manual kita atau buatan kita, dan ini script voucher yang lainnya ya. Oke, contoh di sini auto kill user host. Oke, contoh seperti ini ya. Nama terserah sih sebenarnya, cuman saya biasanya biar rapi, saya depannya itu saya buat strip ya. Oke, intervalnya 10 menit ya, jangan di bawah 10 menit, kasihan. Ya kalau karena ininya 10 menit, ini intervalnya 1 menit nggak apa-apa. Jadi walaupun schedule-nya dijalankan, jika user tersebut belum 10 menit, maka dia tidak akan di kill ya. Oke, seperti ini diisi seperti ini. Udah gitu aja, klik oke, play, dan juga oke. Seperti itu ya. Tadi mana auto kill host user. Nah ini kan jadi rapi ya. Jadi yang ada strip-stripnya ini script saya manual, jadi ada di atas, sedangkan yang lainnya ini ada di bawah, jadi rapi. Oke, itu aja. Jadi moga dipahami. Ini hanya contoh untuk menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber kita tadi ya. Tidak untuk ditiru juga, tapi kalau misalnya pengen ditiru silakan aja. Ini jadi bahan pertimbangan buat kalian yang pengen coba-coba. Tapi kita tidak menekankan, tidak merekomendasikan untuk menggunakan cara ini. Hanya untuk kalian pelajari aja. Mudah-mudahan sih kalian menemukan metode yang lain ya, tidak seperti ini. Oke, saya akhiri saja. Saya Rifai Uchiha, saya ini suaranya udah terak. Saya Rifai Uchiha, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, juga komen. Ditunggu video berikutnya.